Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma lakal hamdu wa minkal farju wa ilaikal mustaqaa wa bikal musta'an. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sahabat berlian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun saudara berada yang sedang menjalani aktivitas puasa di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan puasanya diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat berlian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang saya berada di Museum Tsunami untuk melihat sejarah-sejarah yang sangat sejarah-sejarah yang sangat luar biasa yang ada di perpustakaan di Museum Tsunami Inang Roa Aceh Darussalam. Juga dalam kesempatan ini saya ingin memberikan sebuah wejangan, sebuah nasihat tentang bagaimana kita menghadapi dan menyikapi sahabat-sahabat kita yang berbeda agama. Karena banyak sekali ada pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara kita, Ustaz, bagaimana cara kita menghadapi teman yang beda agama tetapi kita satu tempat bekerja dengan beliau. Nah, sahabat berlian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam agama kita, khususnya dalam agama Islam, Allah tidak melarang kita bersahabat dengan siapapun. Bahkan Rasulullah SAW juga pernah bersahabat dengan Kristen. Rasulullah juga pernah bersahabat dengan orang Yahudi. Rasulullah juga pernah bersahabat dengan Nasrani. Bahwa toleransi yang Rasulullah SAW yang diajarkan kepada kita ini sangat luar biasa. Rasulullah pernah bersahabat dengan Raja Najsyi. Rasulullah pernah bersahabat dengan seorang Yahudi, bahkan sampai dengan seorang pengemis yang buta, yang dulu pernah kita dengar ceritanya, di mana Rasulullah SAW selalu memberikan makan kepada seorang pengemis yang buta tersebut. Rasulullah memberikan makan, memberikan minuman. Lantas si Yahudi tersebut padahal sangat membenci Rasulullah, padahal dia sangat membenci yang namanya Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah SAW sedang menyulang makanan ke dalam mulut si pengemis tersebut, tapi mulut pengemis tersebut seiring mencacinya Rasulullah. Tapi dia tidak mengenal yang mana Rasulullah karena kondisi dia yang sedang buta. Tiba-tiba tatkala Rasulullah SAW wafat, tentunya sebelum wafat beliau menitipkan amanah kepada sahabatnya Abu Bakar Siddiq bahwa ada seorang pengemis di pinggir kota Madinah yang harus diberikan makan. Maka selepasnya wafat Rasulullah SAW, yang melanjutkan tugas tersebut adalah yaitu Abu Bakar. Nah, ketika Abu Bakar tiba di hadapan pengemis tersebut melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu memberi makan kepada pengemis tersebut, lantas pengemis tersebut meludahi makanan tersebut. Dia berkata, "Siapa engkau? Ini bukan orang yang biasa yang menyulang saya makanan." Maka lantas Abu Bakar menjawab, "Ini benar, saya yang dulu." "Bukan," kata pengemis itu. "Saya sangat merasakan perbedaan lembut tangan yang disulang oleh orang yang dulu dengan yang sekarang. Sebenarnya siapa dirimu?" Maka menangislah Abu Bakar ketika itu. Ketika Abu Bakar menangis, maka pengemis itu bertanya, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis?" Maka Abu Bakar pun menjawab, "Wahai pengemis Yahudi, benar bahwa pada hari ini yang menyulang kamu adalah bukan orang yang sama seperti kemarin. Bahwa hari ini yang menyulang kamu adalah sahabatnya, yaitu Abu Bakar. Terus siapa yang menyulang saya setelah beberapa hari yang lalu?" Maka Abu Bakar menjawab, "Itulah Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu syoklah pengemis itu. Apakah benar itu Muhammad yang mana sedang dia menyulang makanan ke dalam mulut saya, tapi saya membalas dengan mencacinya. Tapi tidak pernah dia membuat menampar saya. Tidak pernah dia berkeras kepada saya. Sungguh lembut hatinya. Maka pada hari ini saya beriman, kata pengemis tersebut, kepada agama yang diajarkan oleh Muhammad. Sahabat berlian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini perlu kita belajar bahawa bersahabat dengan seorang yang bukan agama kita, tetapi walaupun ada rambu-rambu yang mesti kita jaga, walaupun ada batas-batas yang mesti kita jaga, tetapi Rasulullah SAW tidak melarang kita untuk bersahabat dengan yang bukan agama Islam. Sahabat berlian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga ada beberapa pertanyaan sahabat-sahabat kepada kami tentang bagaimana sikap yang harus kita layani, sikap yang harus kita berikan. Tentunya adalah dengan sikap yang penuh dengan toleransi. Bahawa Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Kita bersahabat dengan kawan kita yang bukan agama Islam, tetapi bagi dia tetap agama dia, bagi kita tetap agama kita. Artinya apa? Kita tetap melakukan amal ibadah kita, apakah itu salat 5 waktu, apakah itu puasa di bulan Ramadan. Juga mungkin barangkali sahabat kita yang bukan dari agama Islam, dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, tapi juga bagaimana kita harus mampu menetral. Artinya harus mampu kita menyikapi sikap kondisi yang demikian rupa. Sahabat berlian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa di akhir kalimat yang ingin saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semuanya, tidak ada permasalahan tentang bagaimana kita bersahabat dengan kawan-kawan kita yang bukan dalam agama Islam, tapi tunjukkanlah rasa empati, rasa toleransi sebagaimana layaknya yang diajarkan oleh agama Islam kepada kita. Tunjukkanlah sifat-sifat lemah lembut kita kepada sahabat-sahabat kita, dan teruslah berdoa, mudah-mudahan sahabat-sahabat kita yang belum Allah berikan hidayah, semoga Allah berikan hidayah sehingga dia masuk dalam agama Islam. Inilah pesan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga amal ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.